Babak panas, pekan ini kian bergulir deras menabuh genderang konflik antara Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa. Bagaimana tidak? Tak terima mendadak digerebek oleh Sandy, maka kemarin Tessa pun mengambil ancang-ancang langkah hukum. Tak tanggung-tanggung, berbeda dari langkah Sandy yang baru hanya berkonsultasi ke pihak yang berwajib pasca menggerebek rumah Tessa. Maka Tessa justru serius melaporkan Sandy ke Polda Metro Jaya. Dengan menggandeng pengacara, hari Sabtu kemarin Tessa melaporkan Sandy dengan 2 pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Uniknya, berbeda dari sikap awal Sandy dan pihaknya yang berapi-api menggerebek rumah Tessa. Kini pihak Sandy mendadak melunak menghadapi pelaporan hukum Tessa. Udah lu bawa aja. Jadi laporan kita adalah pencemaran nama baik ya atau fitnah melalui sosial media pasal 310 dan pasal 311 dan atau pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. Ya karena saya merasa terganggu. Sampai detik ini pun saya merasa belum ada pembersihan nama dari saya. Karena kenyataan yang terjadi kan beda sekali sama apa yang dituduhkan. Gitu. Harusnya ya dari pihak kuasa hukum Tessa sendiri lebih lunak lah gitu kan. Dengan adanya kami melaporkan itu kan harusnya berbicara kepada kami dari hati ke hati ya. Kan fungsinya pengacara seperti itu. Nggak mesti harus menyelesaikan permasalahan di persidangan kan gitu. Ada apa dengan Sandy Tumiwa? Setelah benar-benar dilaporkan Tessa ke Polda Metro Jaya, mungkinkah Sandy yang belum genap 1 tahun pasca bebas dari penjara jadi takut kembali terjerat masalah hukum hingga melunak dan menawarkan jalan musyawarah? Entahlah, yang jelas ditemui secara terpisah dari Tessa, Sandy mengutas perasaan hatinya yang terluka ketika harus menerima fakta bahwa anak-anaknya dikabarkan menerima keberadaan kekasih baru Tessa di rumah. Terus saya dibilang saya nggak bisa menafkahi, nggak apa-apa, nggak bertanggung jawab. Ya gimana saya bisa nafkahi? Pada waktu itu kan. Nah sekarang saya lagi mau berusaha, saya mendengar kabar ini dan mendengarkan berita ini daripada orang-orang yang dekat yang tinggal di sana. Gimana perasaan saya? Toh rumahnya Sandy pun yang sudah ingkrah, Sandy nggak apa-apain kok nggak jual, gitu loh. Toh Sandy juga bilang ya udah silakan aja digunakan sama Tessa. Kalau memang Sandy mau rumah atau uangnya dari rumah itu, saya sudah mengikhlaskan untuk rumah itu dijual. Ya, jadi nggak perlu pakai umbar-umbar berita-berita yang nggak benar seperti ini, fitnah seperti ini. Kalau putusan dari kasus Harta Gono gini kemarin, memang rumah harus dijual dan dibagi. Ya sudah. Kalau mau dijalankan jual aja nggak apa-apa, gitu ya. Saya masih bisa mengasuh anak-anak di luar rumah itu, gitu ya. Nggak usah lah bikin fitnah lagi, gitu loh. Yang melebarkan ini siapa? Lo kan saya cuma pengen ini loh, tolong dong anak saya dijaga, jangan dianeh-anehin, jaga moralnya kan itu. Saya cuma pengen itu doang. Bukti ada, saksi ada, semua ada dan dia mengakui. Tak pelak, tanda tanya besar pun mencuat. Ada misi apa di balik usaha penggerebekan Sandy ke rumah Tessa yang kini berbuntut panjang kian dalam terseret arus hukum? Benarkah seperti yang diungkap Tessa, Sandy menginginkan rumah mereka dijual dan mendapat bagian masing-masing? Sebuah teka-teki yang kian menuai misteri. Pasalnya Tessa dibuat semakin gerah dengan sikap Sandy yang belakangan semakin sering berusaha meminta bertemu dan berkomunikasi di luar kesepakatan mereka demi anak-anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Sandy ingin kembali rujuk dengan Tessa sehingga cemburu ketika Tessa telah memiliki pacar baru yang kini berbuntut panjang sampai ke ranah hukum? Blok nama Sandy. Ya benar, saya blok memang karena mengganggu gitu.
Karena dia itu, Sandi itu menanyakan hal-hal di luar urusan anak-anak. Ya, yang saya blok itu WA aja. Jadi dia masih bisa hubungin saya dengan cara SMS kah, telepon kah gitu ya. Itu yang saya blokir. Sampai detik ini saya sudah pisah 4 tahun, tapi kok masih aja dia ganggu-ganggu hidup saya. Itu aja sih. Saya juga minta bantuan sama Bang Sunan dan teman-teman dan rekan-rekan ini untuk bagaimana caranya ya, kita juga berkonsultasi bagaimana caranya supaya ada jarak dan batasan-batasan yang benar dan wajar yang harus Sandi ini juga jalankan gitu loh, sebagai mantan suami ya. Bahkan di saya phone pun saya diblok. Bahkan ke anak-anak saya pun saya suka diblok handphonenya. Dengan alasan saya cuma bisa hari Sabtu, berarti boleh cuma bicara hari Sabtu doang dengan anak-anak. Hari-hari yang lain dia sibuk, anak-anak sibuk. Ya gimana perasaan saya? Dari kami sih siap-siap aja gitu, kan saya udah bilang. Pengacaranya Tessa mau ngapain pun dia jual, saya borong, bukan beli lagi, saya borong. Dia jual, saya borong, bukan beli lagi, saya borong. Kalau bilang pencemaran nama baik kan security sudah berbicara, sudah memberikan kesaksian bahwa memang saudari Tessa pada saat itu ya diduga ada cowoknya di dalam, gitu kan? Jam 1 masuk dan belum keluar pada saat pelaksanaan penggeledahan itu atau penggerebekan. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tak hanya harus menghadapi pelaporan hukum Tessa Kaunang, pekan ini pun Sandi lagi-lagi terancam aksi hukum karena menyulut sakit hati seorang penyanyi bernama Baby Niken. Pasalnya mereka terusik dengan rekaman yang diunggah Sandi di akun sosial media miliknya. Baby pun menuntut Sandi untuk meminta maaf dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak, Sandi pun akan dilaporkan ke pihak yang berwajib, menyisakan setumpuk ancaman hukum baru bagi Sandi Tumiwa. Kami menduga bahwa saudara Sandi dengan sengaja, membuat satu rekaman video menggunakan handphonenya, ya, pada saat adanya antara Mas Adi dan Mbak Baby Niken sedang argumentasi. Karena diduga perbuatannya si Sandi ya yang menyebarluaskan, maka menjadi konsumsi publik, membuat pro dan kontra tentang peristiwa miskomunikasi atau ribut-ribut kecilnya antara Mas Adi dan Mbak Baby. Dengan kejadian ini itu banyak beberapa hal yang buat saya jadi knowing lah untuk beberapa kerjaan, dan ya ada beberapa omongan yang nggak enak juga yang saya dengar. Ya saya merasa terganggu aja. Kemarin sih saya rencananya nggak mau memperpanjang masalah ini karena saya pikir ya udahlah. Saya berharapnya sih si Sandi ada niat baik untuk minta maaf atau adalah basa-basinya ke saya. Tapi sampai detik ini saya tunggu niat baiknya Sandi, dia juga nggak kunjung minta maaf ke saya. Saya tunggu Sandi untuk etikat baiknya ke saya selama 24 jam dihitung dari hari ini ya. Tapi kalau misalnya Sandi juga tetap nggak ada kata maafnya buat saya, ya udah kita mungkin akan proses dengan segera gitu aja. Ya ini jelas ya perbuatan mencemarkan nama baik ya. Dengan sengaja dia menyebarluaskan gitu ya. Nah ini bahasa dengan sengaja menyebarluaskan. Ya tentu nanti kita bisa kenakan ke pasal Undang-Undang ITE. Saya cuma fokus kepada anak saya, fokus saja menyelesaikan itu kepada keluarga saya. Ya itu. Yang lain. Jadi kalau video itu disebarkannya gimana dan di mana tempatnya? Kalau di depan media kan udah ada Undang-Undang Nomor 40 yang melapis itu. Di dalam media unsurnya mana? Ya, dasarnya apa? Dari perseteruan mantan suami istri Sandi Tumiwa dan Tessa Kaunang yang kini bergulir ke jalur hukum, inilah kisah Calvin Dores, putra dari penyanyi dan pencipta lagu Dedi Dores yang digilas roda kehidupan. Pasca kepergian almarhum Dedi Dores pada Mei 2016 lalu, kehidupan Calvin berubah 180 derajat. Sempat mengecap manisnya hidup serba berkecukupan, bagaimanakah curahan hati Calvin Dores saat berjuang menyambung hidup? Mulai dari tinggal di kontrakan sempit
hingga menjadi kuli bangunan. Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.